Selamat datang di channel Guru Bahasa. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai buku fiksi dan non-fiksi yang diajarkan di kelas 8, khususnya mengenai kembangkan kegemaran membaca. Kita akan menggali informasi dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Pertama, kita akan membahas buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian, kita akan membahas indeks. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai catatan isi buku. Pertama, kita akan membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahas pengertian buku fiksi dan non-fiksi adalah sebagai berikut. Buku fiksi adalah buku tentang karangan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dengan tujuan menghibur ataupun kesenangan. Walaupun ada buku fiksi berdasarkan peristiwa nyata dan sejarah, tetapi penulis biasanya membuat karakter atau dialog imajiner. Maksudnya adalah, walaupun didasarkan pada kisah nyata, tetapi konflik ataupun tokoh dibuat berdasarkan imajinasi dari pengarang. Contoh buku fiksi adalah dongeng, cerpen, novel, drama, dan sebagainya. Berikutnya adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dengan tujuan memberikan sejumlah informasi ataupun pengetahuan. Contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran, biografi, autobiografi, kumpulan jurnal, dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas indeks. Pengertian indeks adalah sebagai berikut. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman terakhir dan tersusun menurut abjad. Indeks berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah dalam buku itu. Berikut contoh indeks. Yang pertama, amanat 3,7. Dialog 15/20. Latar 7,10,24-27. Berdasarkan indeks di atas, dapat dijelaskan bahwa istilah amanat pada angka 1 terdapat di halaman 3 dan 7. Dengan kata lain, ketika kalian ingin mencari istilah amanat, bisa kalian temukan di halaman 3 dan 7. Kemudian, istilah dialog berada di halaman 15 sampai dengan halaman 20. Dengan kata lain, pada halaman 15 sampai dengan halaman 20 terdapat kata dialog. Dan istilah latar berada di halaman 7, 10, serta halaman 24 sampai dengan halaman 27. Nah, berikutnya kita akan membahas catatan isi buku. Pertama, tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Yang keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah tersebut. Dengan demikian,
ketika kita mencari indeks atau istilah-istilah penting, sehingga kita bisa meringkas isi buku tersebut secara lebih sistematis. Sehingga kita dapat menemukan informasi-informasi yang penting dalam buku tersebut. Selanjutnya, kita akan menyajikan peta konsep dan teknik membaca. Pertama, kita akan berbicara mengenai peta konsep. Peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Dalam buku, isi setiap bab dapat diperjelas dengan peta konsep. Satu bab disajikan dalam satu bagan, sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci dan hubungan antar bagian pun lebih mudah dipahami. Contoh, dalam bab apresiasi sastra akan ada 4 hal yang dibahas. Pertama, mengenai pengertian sastra. Kedua, karakteristik sastra. Ketiga, manfaat sastra. Dan yang keempat, jenis-jenis sastra. Nah, dalam peta konsep ini membuat bagan skematis yang mengilustrasikan suatu hubungan yang bermakna antara konsep satu dengan konsep lainnya. Buku-buku cerita seperti cerpen dan novel akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Pada setiap bagian kemudian diisi dengan catatan-catatan yang ringkas. Misalnya, kita bahas dari pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutup cerita. Jadi, peta konsep dari buku fiksi dapat dibuat seperti ini. Berikutnya, kita akan membahas teknik membaca. Proses membaca cepat dapat dilakukan dalam berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca tergantung pada jenis bacaannya. Bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit. Bentuk spiral untuk teks yang agak sulit. Bentuk diagonal ataupun vertikal untuk teks yang mudah, misalnya membaca kamus ataupun surat kabar. Dan teknik fiksasi untuk meningkatkan kecepatan membaca. Selanjutnya, kita akan menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi dari segi ungkapan, diksi, unsur-unsur buku fiksi, dan frasa. Yang pertama adalah ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus atau makna kiasan. Biasa disebut dengan konotasi. Makna yang dibentuk biasanya berupa makna baru yang tidak berkaitan dengan kata pembentuk dasarnya. Berikut adalah contoh ungkapan. Pertama, berat hati bermakna kurang suka atau enggan dalam melakukan sesuatu. Tidak sampai hati atau tidak tega melakukan sesuatu. Berat sebelah berarti memihak salah satu atau tidak adil. Besar kepala berarti sombong, bengal, sukar dinasehati ataupun keras kepala. Besar mulut berarti suka membual,
suka menyombong, biasanya dengan perkataan. Tangan kanan berarti orang kepercayaan atau pembantu utama. Kaki tangan berarti orang kepercayaan, orang yang diperalat untuk membantu. Berikutnya, panjang tangan berarti suka mencuri. Lalu ada mata-mata berarti agen rahasia atau orang yang ditugasi menyelidiki diam-diam. Berikutnya ada mata keranjang, yang berarti tidak setia atau selalu birahi melihat lawan jenis. Terakhir ada mata hati, yang berarti perasaan yang dalam. Unsur berikutnya adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan. Berikut adalah contoh diksi. Pahlawan banyak yang mati di medan perang. Yang kedua, penjahat itu wafat di amuk massa. Sekilas, kedua kalimat tersebut terdengar tidak ada masalah dan tidak ada kejanggalan ketika membaca maupun mendengarnya. Namun, secara konteks, kalimat nomor 1 dan 2 kurang tepat pada penggunaan kata mati dan wafat. Walaupun kata mati dan wafat sama-sama bermakna telah tiada, namun ada rasa bahasa yang perlu diperhatikan. Sangat tidak etis kata mati ditujukan untuk pahlawan dan kata wafat untuk penjahat. Kata tersebut bisa diganti dengan pilihan kata yang lebih sesuai, seperti berikut. Pahlawan banyak yang gugur di medan perang. Penjahat itu tewas di amuk massa. Berikutnya ada unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi merupakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam buku fiksi diantaranya. Yang pertama ada tema, yaitu ide pokok atau inti dari cerita. Kedua ada tokoh, merupakan pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis tokoh baik, antagonis tokoh jahat, tritagonis tokoh penengah, dan figuran tokoh pembantu atau pendamping. Setelah itu ada penokohan, yaitu sifat atau karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Keempat ada latar yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Berikutnya ada alur, yaitu jalannya cerita. Bisa berupa alur maju, menceritakan masa kini ke masa depan, alur mundur, menceritakan masa kini ke masa lalu atau flashback, ataupun alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. Berikutnya ada sudut pandang, merupakan gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh. Terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bisa berupa amanat tersurat, ditulis langsung oleh pengarang dalam cerita, ataupun amanat tersirat, diperoleh oleh pembaca atau pendengar sendiri. Selanjutnya adalah frasa. Frasa atau yang biasa disebut dengan frase adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, artinya tidak berkaitan dengan predikat. Misalnya gunung tinggi, kambing hitam, dan sebagainya.
Frasa mempunyai dua fungsi berbeda, yaitu fungsi menerangkan atau M. Fungsi menerangkan atau M merupakan fungsi pelengkap atau penjelas dari fungsi diterangkan D. Sementara itu, fungsi diterangkan D merupakan inti dari sebuah frasa. Dengan kata lain, D merupakan inti, sedangkan M merupakan penjelas. Contoh frasa. Buku tebal. Buku adalah D yang merupakan inti, dan tebal merupakan M yang merupakan penjelas. Baju baru. Baju merupakan inti atau D, dan baru merupakan M atau penjelas. Seorang pegawai. Seorang merupakan M atau penjelas, dan pegawai merupakan inti atau D. Seekor ikan. Seekor merupakan M atau penjelas, dan ikan merupakan inti atau D. Nah, secara lebih khusus kita akan membahas mengenai frasa sifat atau adjektiva. Frasa adjektiva adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang induknya adjektiva atau kata sifat, dan modifikatornya adalah adverbia atau kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, tidak. Berikut adalah contoh frasa adjektiva. Sunyi senyap, halus sekali, begitu kusam, tidak halus, sangat pandai, tidak lama, mudah sekali, putih bersih, hitam legam, panjang lebar, hiruk pikuk, polos murni, sangat bangga, dan rasa cinta. Sunyi senyap merupakan kata sifat. Halus merupakan kata sifat. Kusam merupakan kata sifat. Halus merupakan kata sifat. Sangat pandai, pandai merupakan kata sifat. Lama merupakan kata sifat. Mudah, putih bersih, hitam, panjang lebar, hiruk, polos murni, bangga, dan rasa cinta, cintanya merupakan kata sifat. Berikutnya, kita akan menyajikan hasil bacaan dalam buku fiksi dan non-fiksi dari segi daya tarik bacaan, berdiskusi tentang isi buku, dan menceritakan isi buku. Pertama, kita akan membahas mengenai daya tarik bacaan. Daya tarik buku non-fiksi dapat dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, originalitas gagasan, kelengkapan datanya, daya tarik bahasa, ataupun ilustrasinya. Berbeda halnya dengan buku fiksi, daya tariknya lebih mengarah kepada cerita yang disajikan. Untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, membaca buku itu secara keseluruhan. Dalam bentuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat. Kedua, memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu merupakan karya modifikasi. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi,
bahasa maupun ilustrasinya. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang isi buku. Secara umum, tujuan utama diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Buku atau bahan bacaan merupakan sumber yang baik dijadikan sebuah masalah dalam diskusi, termasuk solusi-solusi pemecahannya. Dari berbagai bahan bacaan, kita dapat menyerap berbagai informasi dan pelajaran yang bisa didiskusikan. Dengan membaca, kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kita pun dapat menemukan solusi yang begitu melimpah, termasuk berbagai pendapat ahli pun dapat kita temukan sebagai bagian penting untuk menguatkan argumen kita terhadap suatu persoalan saat sedang berdiskusi. Berikutnya adalah menceritakan isi buku. Menceritakan isi buku tidak boleh sesuka hati, apalagi kalau sampai menjelek-jelekan padahal isinya bagus. Misalnya, gara-gara buku itu menyindir kebiasaan kita, atau isinya tidak sesuai dengan keyakinan kita selama ini. Gara-gara buku itu ditulis oleh orang yang tidak kita sukai, lalu kita katakan sesuatu yang tidak benar. Apapun isi buku itu, suka atau tidak, kita harus menceritakan isinya secara jujur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.